kami sudah berada di pabrik tempe tahu di Desa Slamon ya Pak. Lokasinya tuh berada di dekat SMP 58. 58 Maluku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 52 Maluku Tengah. Jadi di sini kami akan membuat tugas kelima kami, yaitu tentang kewirausahaan. Dan kami sudah berada di pabrik tempe tahu. Mas, nama siapa Mas? Kalau pakai bahasa Banda juga. Saya nama Yudi. Oh iya. Apakah di sini tempat tinggal atau pabrik saja? Kalau tempat tinggal, kita tinggal di Selangor. Kalau di sini pabrik saya tempat produksi. Di pabrik ini kira-kira sudah dari kapan Mas bikin pabrik ini? Kalau tidak salah ini masih 4 bulan kan. Berarti belum lama. Belum lama. Karena memang pertama kan di sana. Pertama bahan baku itu kedelai. Cuma itu saja. Kalau tempe memang harus ada ragi. Harus ada ragi. Iya, kalau tempe harus ada ragi. Kalau tahu saja cuma cukup dia kedelai dan cuka. Dia bahan-bahan itu saja. Iya. Paling kalau yang lain alat kecil sudah macam apa cetak. Kalau taruh di dapur cetakan berapa lama? 1 jam sampai Sejam. kering. Itu langsung Nggak jadi. Iya. siap. Kira kalau tempe tahu begitu dia awet tahu itu kira sampai berapa bulan? Karena memang kan kata orang ini bahan bikin murni. Jadi paling tahan itu sampai 3 hari saja bisa. Jadi kalau misalkan lebih dari 3 hari, memang kali ada sedikit campuran apa. Mas di sini kerja sendiri kah ada karyawan yang lain? Kalau kerja sendiri, Tidak ada karyawan. ada karyawan lain. Sekali Mas produksi itu kira-kira bahan bakunya berapa kedelai berapa kilo, cuka berapa mili, kayu bakar mungkin bisa berapa kubik, kira-kira berapa Mas? Kalau 1 kali produksi ini, yang memang kan itu kan orang pemula, belum lama. Paling banyak itu sudah 20 kilo. 1 kali produksi. Kalau untuk cukai itu paling 6 botol. Itu cukanya cuka yang apa Mas? Yang botol masih gede ada apa yang kecil? Yang botol kecil yang paling ya bisa. Ini untuk tahu dan tempe atau tahu Itu tahu saja. Tahu saja hanya Bibit tahu. Bibit Yang pas itu dimakan bisa. dimakan bisa. Dimakan atau diolahan dulu? Iya. Bikin jadi kue bisa. Kalau Dibuat apa kayak gagodo begitu. Nah, kalau orang Padang bilang gagodo. Jadi ya maksudnya dia kan gampang terurai, limbahnya itu kan organik. Limbahnya itu organik jadi gampang terurai. Mas, kira-kira 1 kali produksi bisa dapat berapa saja tahu atau tempe? Kalau tahu itu Untuk 20 kilo. 20 kilo 200 lebih. Terus ada 280. Dan itu Mas ada pun kerugian, pernah dapat kerugian atau belum Mas? Kalau masalah kerugian usaha pasti ada. Dan itu kira-kira Mas punya cabang-cabang atau memang orang yang datang Bali atau Mas? Iya, ada cabang yang Jadi anggap saja 15 kali produksi 15 kali produksi 1 bulan. dalam 1 bulan. Produksi dikali 2.000 per buah. Jadi bisa dapat tuh omset per 1 bulan. Tapi itu belum potong bahan baku. Belum. Itu masih penghasilan bruto potong. Dan kira-kira Mas Bali dia punya kedelainya itu dari mana Mas? Biasa ambil di Surabaya. Cuma ada di Surabaya. Cuma di Ambon ada. Cuma Tapi lebih katakan murah. Oh, cari bahan yang jadi perhitungan Surabaya Ambon itu lebih murah dari Surabaya. Padahal Ambon Itu masih pergi sendiri di Surabaya. tinggal telepon langsung dari sini. ada Dan biasanya harga kedelai per kilo itu berapa Mas? Kalau ukuran sekarang itu 18.000. itu untuk daerah Jawa. Itu dari Jawa. Kenapa Mas pun pabrik itu bisa sejauh Tahu ini? ini kan dia dibutuhkan air banyak. Sementara kan di Selangor air kan sedikit. Sekarang di sini mata air bagus. Air di sini bagus sambil dikumpulkan. Oh, kan? 10 buah 1 hari. Satu hari 60 buah. 1 kali produksi. Terus 1 orang. 1 orang. Dan itu ada berapa orang? Ada berapa? Oh, di wire 1, wire dender tutra, Nera, Pondok, Pancebi, 6 orang.
Betul, ada orang. Ini Mas jual memang cuma pakai orang yang pasang itu kan, memang ada orang jaga datang Bali lah Mas. Orang yang datang beli di pub. Kalau ini guys, tahunya gemoy. Tahunya gede-gede ya guys ya. Dibuat tanpa pengawet, jadi alami, jadi tidak perlu khawatir untuk. Ini Mas buat sendiri apa dan yang lain? Ada orang kerja. Kalau ini fungsinya dia khusus perebusan kedelai. Kalau yang di sini sama. Itu tampungan air saja. Biasanya ini untuk air, ini untuk Perebusan. rebusan kedelai. Ini apa? Oh, itu gilingan kacang. Ah, Setelah direndam, dia masuk di situ, giling sampai halus. Dari situ masuk di perebusan. rebusan. Dan kira-kira Mas waktu masak itu berapa jam Mas? Kalau masak itu paling kurang lebih 2 jam Itu sendiri. sendiri. Mas ini alat apa Mas? Ini cetakan tahu. Tapi Apa dari dulu Mas cita-cita ini membangun pabrik tahu tempe? Kalau Memang Masku cita-cita dari dulu atau memang ada cita-cita lainnya? karena 13 tahun sebelum ke Banda kan pernah di Jawa. Jadi ada pengalamannya dari Jawa. Jadi pas kebetulan bertemu dengan tua ini kan dia tertarik. Sudah. Kita kan biasanya kan kalau kembali Bali itu dong bungkus pakai plastik, Mas punya memang bungkus pakai plastik lagi. Pakai plastik, dibungkus pakai daun pisang bisa. Cuma kalau orang Banda kurang suka. tinjauan kita di pabrik tahu tempe Mas Yudi yang berlokasi di Dusun Ranang, Desa Selamon, berlokasi di satu lokasi sama SMA SMP Negeri 08 Tengah. Nanti kita akan lanjut besok untuk produksinya. Jadi kita stay di sini besok sekitar jam 8 pagi. Bye. Bye. Halo, jadi ini adalah tinjauan kedua kami di pabrik tahu tempe. Itu ya, mas-mas lagi memproduksi. Pertama-tama kita rendam kacangnya dulu ya guys. Setelah direndam, angkat kacangnya dan jangan lupa dibersihkan dulu ya guys. Dan setelah itu digiling sampai halus ya. Saat proses penggilingan, jangan lupa sekalian siapkan air untuk perebusannya ya guys. Setelah itu diaduk dan tambahkan sedikit air ya. Siap untuk dimasak guys. Masak sampai benar-benar matang ya guys. Kalau nggak salah 1 jam gitu guys masaknya. Beberapa menit sebelum masak, siapkan peralatan untuk penyaringan ya guys. Kalau sudah matang, angkat lalu dipindahkan ke tempat penyaringannya ya guys. Setelah itu disaring ya guys. Caranya lihat aja ya di video.
sambil ditambahkan air ya guys. Ampasnya bisa dijadikan makanan sapi, bebek, dan bisa dikonsumsi juga loh. Setelah itu ditambahkan cuka yang sudah dicampur dengan air ya, dan biasanya itu dinamakan bibit tahu guys. Sambil aduk-aduk ya guys, kalau tidak nanti kata masnya nggak bisa tercampur. Dan didiamkan kira-kira setengah jam guys, jangan sampai dingin ya, kalau enggak dia tidak bisa dicetak. Dan situ kita harus sambil mengeluarkan busa-busanya itu guys, kalau enggak nanti tahunya enggak bisa tahan lama. Setelah itu dipisahkan, kita ambil sari tahunya aja ya, tapi tenang, itu bisa dimasak loh ternyata. Setelah selesai dipisahkan, kita siapkan alat-alat untuk mencetak tahunya ya guys. Setelah itu angkat sari tahunya dan kita taruh ke pencetakannya ya guys. Setelah itu kita cetak tahunya ya guys. Dan ditiriskan dulu ya guys. Setelah tahunya rada mengeras, kita lakukan step penirisan kedua ya guys. Setelah kadar airnya mengurang, kita keluarkan dari cetakannya ya guys. Setelah itu tahunya dipotong-potong. Belum selesai ya guys, ternyata masih ada perebusan kedua loh. Setelah direbus, diangkat dan selesai, tahunya sudah matang guys. Terima kasih guys telah menonton video kami dan jangan lupa nonton video teman-teman kami ada di bawah ini ya. Dadah.